pikiran kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi penolong dalam setiap kesesakan. Karena firman Tuhan, setiap kata kalimat yang dapat dalam firman Tuhan menjadi kekuatan yang baru bagi kita untuk menghadapi setiap permasalahan, setiap kesesakan. Selalu ada jawaban di dalam firman yang keluar dari Tuhan bagi kita bagi. Kami mau siapkan hati kami Tuhan menjadi tanah yang gembur, yang siap ditabur dengan undangan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu boleh bertumbuh dengan subur di dalam hati dan pikiran kami, bahkan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari menjadi buah yang manis, berkat buat orang-orang berada di sekitar kami, bahkan bagi hidup kami sendiri, Bapak. Satu hal yang kami percaya, Tuhan, setiap janji Tuhan terjadi, tergenapi di dalam kehidupan kami. Itu yang memberikan kami kekuatan, Tuhan. Maka itu kami mau berterima kasih buat setiap janji Tuhan. Kami mau berterima kasih buat setiap pertolongan Tuhan. Kami mau berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau Bapa yang begitu baik bagi kami. Setiap kata, setiap janji Tuhan, itu yang kamu pegang hari lepas hari. Karena itulah sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami, sumber dari segala dalam kehidupan kami. Pada siapa kami mereka rasa syukurmu dengan sungguh kepada Tuhan kami. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Terima kasih, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih. Setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah kami Tuhan, lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku.
tak pernah terlambat menolongku.
setiap rasa syukur di hadapan-Mu. Naikkan setiap rasa terima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas hidup. Terima kasih Tuhan, kami masih dapat beribadah bersama-sama depan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih bersama-sama dengan kami. Engkau masih memberikan kami kesehatan, dan Engkau masih memberikan kami berkat. Engkau masih memberikan kami keluarga di tempat ini. Lalu bersyukur dan berterima kasih buat teman-teman kami yang baru, buat rekan pekerjaan kami, buat rekan kami di gereja. Kami bersyukur, kami mengucap berkat buat mereka Bapak. Setiap orang yang Kau tempatkan di sisi kami, yang mendukung kami, membawa kami menjadi pribadi yang lebih baik. Kami percaya itu semua datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan di kayu salib yang memulihkan kami, menyelamatkan hidup kami, menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih buat setiap bilur Tuhan yang menyembuhkan kami. Terima kasih buat Tuhan yang selalu ada di dalam setiap permasalahan kami. Tuhan yang tahu setiap tetesan air mata kami. Tuhan yang tahu setiap jerih lelah kami. Tuhan yang tahu setiap seruan doa kami. Bahkan Tuhan yang tahu kedalaman hati kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang setia seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Allah yang menggendong kami ketika kami berada di dalam jalan yang sesat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya kata syukur dan terima kasih yang bisa kami berikan bagi Tuhan pagi hari buat setiap kebaikan. Naikkan syukur di hadapan Tuhan kami. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya.
yang ajaib, Kaulah yang dahsyat, Kaulah yang luar biasa, Kaulah yang terima segala hormat, layak terima segala pujian, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau. Glory bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya, glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami, Engkau menyatakan kuasa dan pemulihan-Mu dalam setiap kami. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami tahu Tuhan, Engkau ada di sini. Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan damai sejahtera, Engkau memberikan sukacita melimpah-limpah dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus, angkat setiap beban kami, angkat setiap masalah kami, angkat setiap apapun sakit penyakit yang kami alami. Engkau gantikan dengan sukacita, Engkau gantikan dengan pemulihan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ketika kami menyembah Engkau, ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan, Engkau turun di tengah-tengah kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami tahu satu perkara, mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Pagi hari ini kami mau belajar firman. Roh Kudus, ambil alih dan pimpin kami. Buka sikap dan segala perkara bagi kami. Buat kami mengerti, buat kami memahami, buat kami mengerjakan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Kami boleh melangkah dalam takut akan Engkau. Kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau, dan Engkau bersama-sama dengan kami. Dan kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji-Mu digenapi dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan ajaib di tengah kami. Ambil alih dan pimpin kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini, untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, bukan kami mampu dan kami bisa, kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Mari Tuhan Engkau singkapkan segala perkara, rahasia kerajaan-Mu yang berabad-abad lamanya ditutupi, semua dibukakan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Kebenaran itu memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita Allah yang melimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bahkan kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Engkau memberkati kami, urapi kami, pakai kami dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan,
Tapi kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan, dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mengganggu, menghambat, menghalangi kami mengerti akan kebenaran firman, kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kuasa-Mu bekerja dengan hebat di tengah-tengah kami. Ambil alih dan pimpin kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 118 ayat yang ke-24. Mazmur 118 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Saya ulangi sekali lagi. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Kita mengerjakan firman itu dalam setiap kehidupan kita di dalam nama Yesus. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Ya, banyak yang mengatakan bahwa ada hari baik, ada hari yang tidak baik, ada hari yang membuat kesialan dan segala macam. Tetapi Tuhan tidak pernah menjadikan hari yang sial. Amin. Firman Allah berkata pada kita pada pagi hari ini, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Berarti apa? Tidak pernah Tuhan menjadikan hari yang sial buat kita, hari yang buntung buat kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam setiap kehidupan kita. Apa yang Tuhan kerjakan? Ya, apa yang Tuhan kerjakan? Dia menjadikan hari yang terbaik buat kita sehingga apa? Kita semua bisa menikmati. Ya, kita menikmati. Ya, di sini dikatakan bahwa coba perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya. Jadi masuk setiap pagi, kita bangun pagi, jangan bikin muka bertekuk dan segala macam. Ya kan, kalau ada masalah dari kemarin berarti udah harus selesai sebelum kita tidur. Amin. Firman Allah berkata bahwa apa? Sebelum matahari terbit, amarah kita sudah kita selesai di hadapan Tuhan. Kita tidak bawa masalah kita tidak bawa persoalan kita masuk kepada hari yang baru. Karena hari yang baru punya, firman Allah berkata, punya kesusahan sendiri. Jadi hari ini kita harus menikmati. Tuhan bilang kita nikmati, bukan kita bersusah hati. Ada yang bersusah hati hari ini? Ada yang muka bertekuk, semua muka penuh dengan sukacita. Haleluya. Randy, apa kabar Randy? Haleluya. Nah, masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada jawaban. Datang sama Tuhan. Firman Allah berkata, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Berarti apa? Ketika kita bawa setiap persoalan kita dalam tangan Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Dia akan memberikan sukacita, Dia akan memberikan damai sejahtera buat kita. Asal kita mau datang dan serahkan masalah kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau serahkan kepada Tuhan, kita mau pikul terus masalah kita, akhirnya kita yang mengalami hal yang buruk terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan bilang, serahkan. Ya, Tuhan datang mengetuk pintu kita, pintu hati kita. Kita mau buka hati sama Tuhan. Dia datang, Dia kasih tahu kita harus dibereskan. Kita mau bereskan tidak? Kembali pada kita, mau diselesaikan atau tidak? Itu keputusan kita, bukan keputusan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan Tuhan tidak pernah menjadikan hari yang sial, hari yang buruk buat kita. Tuhan menjadikan hari yang terbaik buat kita. Amin. Biar kita menikmati sukacita, kita menikmati damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau ada hal-hal yang demikian, berarti kita harus memeriksa hidup kita. Apakah hidup kita baik-baik saja atau hidup kita tidak baik-baik saja? Nah, ini yang harus kita cek dan recek kembali dalam hidup kita, sehingga hidup kita dipulihkan. Ketika kita bawa kembali masalah kita, kita serahkan sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Dia akan memberikan sukacita kepada kita. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa hari ini hari sial buat saya. Tuhan tidak pernah membuat hari yang sial. Jadi jangan mengutuk diri kita, jangan mengutuk hidup kita, tetapi mari kita bersyukur sama Tuhan. Selalu bersyukur, bersorak-sorai, memuji Tuhan. Di sini dikatakan apa? Bersukacitalah. Ya, di situ marilah kita bersorak-sorak dan bersukacitalah. Karena ketika Kain membunuh Habil, apa yang terjadi? Setelah dia bunuh, Tuhan bertemu dengan dia. Ya, amarahnya begitu sangat. Karena persembahannya tidak naik ke hadapan Tuhan. Ketika dia bunuh Habil, Tuhan bilang apa sama Kain? Ada yang tahu? Apa yang Tuhan katakan pada Kain? Kenapa mukamu murah? Kenapa hatimu demikian? Itu yang Tuhan katakan kepada Kain. Ya, kenapa kita tidak bersuka cita tetapi kita marah? Tetapi dia memaksakan kehendak untuk terus menghabisi adiknya. Karena apa? Dia begitu sakit hati. Ya, dia begitu sakit hati. Dia mempersembahkan seluruh apa yang dipersembahkan kepada Tuhan, semua ditolak Tuhan. Nah, ketika ini kita harus periksa diri, bukan kita main hakim sendiri. Kita koreksi diri kita lagi. Apa yang terjadi dengan diri kita? Apa yang sesungguhnya terjadi sampai Tuhan tidak terima persembahan kita? Tuhan tidak terima. Hati kita tidak bersukacita. Hati kita tidak bersorak-sorai. Itu akan kelihatan. Kita tidak bisa menyembunyikan masalah. Dari wajahnya kita bisa tahu bahwa kita mengalami masalah, mengalami tekanan, mengalami beban yang sangat-sangat berat. Tapi itu harus kembali kita datang sama Tuhan. Wajah kita, muram wajah kita ini membuat orang di sekeliling kita akan mengetahui. Nah, oleh sebab itu hari-hari tetap bersukacita senantiasa. Firman Allah berkata, sekarang
sekali lagi katakan bersukacita. Berarti apa? Setiap hari itu buruk atau hari itu baik, tetap bersukacita. Amin. 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 Aduh, ini suara lemas. Ini pasti ada marah dengan saya. Haleluya. Ada marah dengan saya. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan di sini baik-baik, apa yang Tuhan katakan? Kita masuk dalam bulan ini, bulan Agustus, dengan tema yang baru. Di situ dikatakan your smile. Berarti apa? Harus tetap tersenyum. Dimanapun kita berada, tetap tersenyum. Amin. Amin. Mau kita tetap tersenyum? Dalam kondisi sulit, kondisi sukar sekalipun, Tuhan mau kita tetap tersenyum. Karena apa? Tuhan tidak pernah menjadikan hari yang buruk buat kita. Ya, hanya kita sendiri yang menciptakan hari yang buruk itu, menciptakan masalah dalam hidup kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita sadar kita tidak menyalahkan Tuhan, menyalahkan kondisi, menyalahkan keadaan, tetapi kita menyalahkan diri kita sendiri. Cepat sadar dan cek dan recek apa yang terjadi dengan hidup kita, sehingga kita dipulihkan sama Tuhan. Ya, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap tersenyum. Ya, tetap tersenyum dalam kondisi baik atau tidak baik, tetap tersenyum. Ya, beberapa waktu yang lalu ketika saya masih kuliah, saya tinggal dengan keluarga. Awalnya sulit sekali, karena di dalam rumah ini kita kerja, sudah kerja baik, tetapi tetap ada salah. Tapi buat saya itu satu pelajaran pembentukan Tuhan dalam hidup saya. Saya melihat itu bukan satu hal yang menyusahkan, tetapi Tuhan mau bentuk kita. Tuhan mau kita ada di sana sehingga kita tetap tersenyum. Yang awalnya sulit, ya sulit, marah dan segala macam. Saya bilang sama papa saya mau kos. Papa saya bilang, kamu bukan garam, ketika kena air dan mencair hilang wujudnya. Ya, tapi kamu Agustinus, ya terus. Karena apa? Ternyata baru saya mengerti bahwa ada di sana dalam pembentukan Tuhan, sehingga membuat amarah yang egois dan segala macam itu harus bisa diredam. Ya, harus bisa diredam. Karena firman Tuhan baru berkata bahwa apa? Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Ya, kita ada dalam satu kondisi, dalam satu lingkungan, kita dibentuk sama Tuhan. Ya, Tuhan mau bentuk kita. Tuhan mau jadikan kita seperti apa yang Dia inginkan, sehingga kita tidak mengeluh dalam kondisi apapun juga. Kita selalu bersyukur dan bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Melihat itu sebagai pembentukan Tuhan, bukan melihat itu sebagai satu ajaran yang sangat keras yang tidak pantas kita terima, bukan itu. Tetapi kita melihat itu sebagai sesuatu yang luar biasa, karena Tuhan mau bentuk kita, menjadikan kita seturut dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Amin. Dan masing-masing kita dibentuk Tuhan dengan cara yang berbeda, dengan kapasitas yang berbeda. Karena apa? Tanggung jawab yang diberikan juga berbeda. Saya nggak pernah berpikir akan jadi pendeta, ya, belum, tidak pernah terpikirkan. Tetapi sudah ada indikasi dari kecil bahwa saya suka firman Tuhan. Saya ikut persekutuan, saya bawa semua keluarga
datang sama Tuhan. Pertama orang tua saya, papa saya sangat marah, minta ampun karena apa? Dia tahu saya dibaptis lagi. Dia paling tidak suka. Dia ketemu saya pasti diajak berantem, saya menghindar. Dia datang ke rumah, saya pergi ke pasar. Begitu, saya menghindar supaya tidak terjadi konflik. Masa anak berantem sama orang tua di tengah keluarga yang ada, itu nggak mungkin terjadi. Jadi saya kasih tinggal. Saya ini dia udah pulang baru saya balik. Kira-kira dia sudah balik baru saya balik ke rumah. Nah saya datang dia udah nggak ada, saya siapkan diri berangkat ke kampus. Begitu. Kalau ketika dia datang ke Kupang pasti ajak berantem. Tapi ketika dia sakit, dia telepon saya, minta saya pulang. Saya pulang, kita doakan dan dia pulih, dia sembuh. Dan saat itu juga dia terima. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia hari itu juga beberapa hari kemudian dia minta dibaptis. Saudara tahu apa yang terjadi ketika satu keluarga yang diterima Yesus dari gereja lama tidak terima? Itu yang terjadi. Tapi kita nggak peduli. Papa jalan terus, kita dikucilkan dengan segala macam cara dikucilkan. Tapi buat kita tidak peduli, karena ada satu dorongan yang begitu besar. Roh kita terus menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Ya, kalau di daerah di kampung itu kalau kita mulai pindah gereja itu akan jadi masalah yang besar. Ya, kalau dari di sana ada Gemit, begitu saya keluar dari Gemit masuk GBI, wow, itu luar biasa. Marahnya luar biasa mereka, dan tetap kita menganggap itu sebagai gereja kita juga, tetapi kita tidak menghujat dan segala macamnya. Itu kita ada di sana, kita dibentuk, kita diproses dengan luar biasa. Nah, ketika kita mulai tahu tentang kebenaran, kita mulai berbalik, kita mulai lihat, kita mulai masuk, pindah, dan di situ iblis tidak suka untuk kita ada dalam kebenaran. Dia mulai cari berbagai macam cara. Ya, ketika Tuhan Yesus dibaptis, dia dibawa kemana? Setelah keluar dari air baptisan dibawa kemana? Ke padang gurun. Dan itu yang terjadi. Ya, ketika kita dibaptis, setelah dibaptis, kita dibawa ke padang gurun. Padang gurun yang kita masuki itu berbagai macam hal. Keluarga nggak terima kita, dikucilkan dengan berbagai macam alasan. Itu bertahun-tahun terjadi. Tetapi apa kita mundur? Tidak. Papa saya tidak akan pernah mundur. Sampai meninggal pun dia tidak akan pernah mundur. Karena apa? Dia pegang itu. Setiap orang yang lewat dia panggil, dia bercerita tentang firman Tuhan. Ya, itu satu hal yang luar biasa. Dia matanya sudah kalah, tapi dia panggil anak-anak datang. Sini dulu, lihat sini dulu, baca firman Tuhan, baca Alkitab. Nanti baru dia jelasin. Begitu. Nah itu luar biasa. Kita dibentuk dengan cara yang luar biasa. Berarti apa? Ada sesuatu yang Tuhan mau dari kita. Ya, dipakai Tuhan dengan hal yang luar biasa juga. Nah, oleh sebab itu, kalau hari-hari ini jangan pernah melihat bahwa pembentukan kita itu kita melihat sebagai hari yang kelam. Tidak. Apakah Yusuf melihat bahwa pembentukan Tuhan terhadap dia itu sebagai sesuatu yang ini dan dia marah sama Tuhan? Tidak. Yusuf tidak pernah marah sama Tuhan. Padahal kalau mau kita perhatikan apa yang terjadi dengan Yusuf, dia ditangkap, dia dibuang ke dalam sumur, diangkat dan dijual lagi, dan dibilang sudah mati. Laporan ke bapaknya bahwa dia sudah mati.
Saudara tahu apa yang terjadi dengan bapaknya? Bapaknya bersedih, tetapi dia percaya anaknya tidak mati. Anak-anak yang lain mengatakan bahwa saudaranya Yusuf sudah mati. Kenapa? Dia anak yang paling dikasihi, paling disayang sama bapaknya. Dari semua anak, dia paling disayang. Dan itu membuat saudara-saudaranya tidak bisa terima, marah. Apa Yusuf mengatakan bahwa hari-hari yang kelam yang dia lalui itu sebagai sesuatu yang hari yang dijadikan Tuhan begitu kelam? Tidak. Dia melihat bahwa itu sebagai proses Tuhan. Karena apa? Ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Ya, dia menjadi orang kedua di Mesir. Menjadi orang kedua di Mesir itu bukan hal yang mudah. Prosesnya tidak mudah. Apakah dia benci saudara-saudaranya ketika datang dan bertemu dengan dia? Dia tidak pernah membenci. Saudara-saudaranya tidak pernah kenal dengan dia. Mereka pikir dia sudah mati. Mereka tidak tahu bahwa itu Yusuf. Dengan potongan rambutnya, dengan gayanya yang sudah berbeda, gaya orang Mesir berbeda. Jadi mereka tidak berpikir bahwa itu Yusuf. Tetapi ketika dia memperkenalkan diri, mereka jadi takut. Saudara-saudaranya jadi takut, apalagi yang menjual. Sangat-sangat ketakutan. Tapi Yusuf bilang apa? Yusuf dendam sama mereka? Tidak, dia tidak dendam. Dia tidak marah dengan mereka. Tetapi dia bilang apa? Karena Tuhan yang menyuruh dia. Ya, orang boleh mereka-rekakan hal yang jahat, tetapi Tuhan yang mereka-rekakan hal yang baik. Amin. Nah, oleh sebab itu kita melihat pembentukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing itu berbeda. Dan Tuhan mau sesuatu dari kita. Tuhan mau kita melangkah. Tuhan mau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tetap bersorak-sorak, tetap bersuka cita dalam kondisi apapun juga, tetap bersuka cita. Mungkin saudara bilang, wah pendeta bisa ngomong doang, tetapi prakteknya susahnya minta ampun. Kami sudah melalui. Kalau saya belum pernah melalui, mungkin saya tidak bisa bicara. Tetapi ketika saya melalui itu hal yang sulit. Tetapi kita bersama dengan Tuhan, tidak ada hal yang sulit. Amin. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan di sini dikatakan bahwa apa? Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Nah, kalau kita perhatikan di situ bahwa Tuhan mau supaya kita terus melihat bahwa hari yang dijadikan Tuhan, tidak ada hari yang sulit, tidak ada hari yang sukar. Mungkin kita mengalami kesukaran, tetapi jangan menyalahkan Tuhan. Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan dalam kondisi apapun juga. Tetapi kita lihat diri kita mulai cek dan dicek diri kita. Adakah sesuatu yang salah dengan diri kita? Adakah sesuatu yang salah dengan perbuatan kita? Adakah sesuatu yang salah dengan tutur kata kita? Adakah sesuatu yang salah? Dan mari kita perbaiki itu di hadapan Tuhan. Ketika kita perbaiki itu di hadapan Tuhan, dan kita akan lihat pembelahan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sukacita Tuhan itu kembali dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Kalau kita perhatikan baik-baik, ya, jadi jangan kita melihat bahwa kita melabel di dalam kehidupan kita, oh hari ini hari keberuntungan, hari ini banyak yang mulai menetapkan satu hari yang spesial. Tetapi ketika dia mengalami hal yang buruk, dia mulai mencap hari itu
adalah hari yang dijadikan Tuhan buat kita sial. Tidak. Ya, Tuhan menjadikan setiap hari itu baik adanya. Ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi hari demi hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan selanjutnya sampai kepada hari ketujuh. Itu baik adanya. Ya, Tuhan tidak pernah menjadikan hari itu sesuatu hari yang sangat-sangat membuat kita berantakan. Tidak. Tuhan tidak pernah melakukan hal demikian. Dan Dia melihat semua hari yang telah dijadikan itu adalah baik adanya. Nah, oleh sebab itu, kalau Tuhan berkata itu baik adanya, berarti apa? Kita tidak bisa berkata bahwa itu tidak baik. Yang salah itu Tuhan yang salah apa kita yang salah? Kita yang harus perbaiki diri. Kita yang harus mengikuti Tuhan, bukan Tuhan yang mengikuti kita. Ya, kita yang harus berjalan menuruti firman Tuhan, bukan Tuhan yang menuruti kita. Manusia banyak maunya, ya, banyak maunya, tetapi bukan Tuhan yang mengikuti kita, tetapi kita yang harus mengikuti Tuhan. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan, ya, seiring sejalan. Dan itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita kerjakan. Nah, kita lihat dulu. Ya. Coba kita lihat dalam Mazmur 4 ayat 7 sampai dengan 9. Mazmur 4 ayat 7. Ada yang sudah dapat? Boleh baca? Satu orang baca, host. Mazmur 4 ayat 7. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Iya. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Iya. Di situ dikatakan mulai ayat 7. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Ya, Engkau, ayat 8 di situ dikatakan, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ya, berarti apa di sini? Tuhan telah memberikan sukacita, ya, kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan. Berarti apa? Kita hidup pas-pasan juga, tetap sukacita itu ada dalam hati kita. Ya, bukan kita punya banyak duit baru kita sukacita, tidak. Apapun yang ada pada kita, Tuhan mau kita terus bersukacita dalam segala kondisi. Hari yang sulit, hari yang sukar, tetap Tuhan mau kita bersukacita. Ya, tetap bersukacita. Tidak gampang, tidak mudah yang kita kerjakan, kita lalui. Tetapi
Itu yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita dengan proses Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 7, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah Tuhan menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka. Tuhan memberikan sukacita kepada kita tuh lebih banyak daripada orang yang kelimpahan harta. Kadang-kadang orang yang punya banyak duit, ketika kita butuh, kita minta, mereka tidak akan kasih. Tetapi Tuhan memberikan kita sukacita yang luar biasa dengan kelimpahan. Setiap hari ada udara segar, ya, kita bisa oksigen, kita bisa nikmati matahari, kita bisa nikmati hujan, kita bisa nikmati, semua sama. Tuhan berikan kepada kita semua sama, porsinya sama. Ya, coba perhatikan ketika kita masuk ICU, oksigen itu sangat mahal. Ya, padahal Tuhan memberikan itu dengan cuma-cuma untuk kita bernapas. Tetapi kalau ketika kita di rumah sakit, oksigen itu sangat mahal. Satu tabung aja, wow, luar biasa. Nah, di sini ayat 9 dikatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Kenapa? Sukacita yang Tuhan berikan, pemeliharaan Tuhan, keamanan yang Tuhan berikan itu begitu luar biasa. Perlindungan yang Tuhan berikan itu begitu luar biasa. Jadi apa yang harus kita takuti? Gak perlu kita takutkan. Percaya saja sama Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan lihat perkara-perkara besar pasti terjadi. Ya, perkara-perkara besar pasti terjadi. Kalau kita lagi di proses Tuhan, jangan marah sama Tuhan. Kenapa saya begini? Gak usah bertanya. Lakukan aja, jalani aja. Ya, jalani saja. Kalau kita sudah periksa ini bukan kesalahan kita, ini bukan dosa kita, kita tidak melakukan hal demikian. Lakukan aja, jalani saja dengan sukacita. Karena apa? Ada sesuatu yang Tuhan persiapkan buat kita. Dengan proses Tuhan yang sangat-sangat susah buat kita, menurut kita sangat susah, tetapi buat Tuhan hal yang sepele. Tapi itu ada pembentukan dalam hati kita, ada hal-hal yang perlu dikerat dari hati kita, sehingga kita tidak marah sama Tuhan, kita tidak memberontak sama Tuhan, kita tidak meninggalkan Tuhan. Orang yang diproses Tuhan dengan dia tidak akan mudah berbalik. Dia tidak akan mudah meninggalkan Tuhan. Karena apa? Ketika dia melihat proses Tuhan yang begitu luar biasa, dia akan bersyukur sama Tuhan. Kalau hari ini saya ada, itu bukan karena saya, tetapi itu karena Tuhan. Amin. Nah, itu yang terjadi. Proses Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan mau kita ada di dalam. Kita diproses karena apa? Ada hal-hal yang besar yang Tuhan siapkan buat kita. Kalau tidak diproses, kita akan berblinger. Ketika hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan kepada kita, kita mulai menyombongkan diri, kita mulai angkuh dengan segala macam. Nah, ini Tuhan tidak mau itu terjadi. Tuhan mau supaya apa? Kita selalu bersyukur dan bersyukur sama Tuhan. Di situ dikatakan bahwa
Tuhan sumber sukacita yang memberikan sukacita serta memberikan rasa damai dan aman jauh melebihi dari apa yang ada di dunia. Sekalipun keadaan kita tidak seperti yang kita harapkan dan orang-orang di sekeliling kita mengecewakan, ingatlah bahwa kita boleh ada hari ini karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Karena Tuhan mengasihi kita. Ia menjadikan hari ini ada sebab kasih-Nya yang begitu besar atas kita semua. Ia mau kita tetap terus memiliki pengharapan di dalamnya, tidak peduli seberat apapun pergumulan kita. Ia menginginkan kita untuk hidup dan berjalan bersama-sama dengan Dia. Ia mau kita bersuka cita senantiasa di dalamnya, bersabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, sabar di situ, bersuka citalah senantiasa di dalamnya, bersabar di dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, ingatlah bahwa setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan. Ya, hari yang dijadikan Tuhan. Ada lagu yang biasa dinyanyikan, hari ini, harinya Tuhan, bukan harinya Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Kalau kita bilang hari ini adalah hari Tuhan, hari yang sangat-sangat sukar, hari yang sangat sulit, karena tidak ada satu orang pun yang bisa melewati, karena sangat berat. Hari Tuhan itu hari yang sangat berat. Jadi jangan pernah berkata bahwa hari ini harinya Tuhan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik di situ, bahwa Tuhan menjadikan hari ini supaya apa? Kita bisa menikmatinya. Ingatlah untuk bersyukur senantiasa sebab Tuhan telah menjadikan hari tersebut sebagai anugerah untuk kita menikmati. Jika saat ini hari kita terasa berat, ingatlah bahwa Tuhan menjadikan hari ini ada, dan naikkanlah syukur sebab kita boleh ada hari ini dan menikmati segala yang terbaik di sepanjang hari ini. Kita boleh menjalani hari dengan tubuh yang sehat, menikmati segala berkat, makan dan minuman, bahkan kita dapat dipakainya untuk memberkati orang-orang di sekeliling kita. Jadi Tuhan pakai kita dengan luar biasa. Apa yang ada pada kita itu menjadi berkat buat orang lain juga. Amin. Nah, oleh sebab itu mari kita bersyukur bahwa hari yang dijadikan Tuhan itu hari yang luar biasa. Amin. Haleluya. Mari oleh. Nah, di situ dikatakan bahwa bahkan kita dapat dipakainya untuk memberkati orang-orang di sekeliling kita melalui apa yang ada pada kita. Jadi sudahkah kita bersyukur untuk satu hari ini yang telah Tuhan tambahkan dalam hidup kita? Kita bangun pagi, kita mulai bersyukur sama Tuhan. Kita mulai memuji menyembah Tuhan. Kita bangun pagi, kita mulai cari Tuhan. Bukan bangun pagi kita cari kopi, cari sarapan, bukan. Tetapi kita cari Tuhan. Ya, ketika kita cari Tuhan, saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan ditinggikan, Tuhan disenangkan. Sepanjang hari kita akan menikmati segala yang terbaik. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah kami yang hebat. Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti yang
Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Mungkin bangun tadi pagi kita marah-marah. Mungkin bangun tadi pagi kita tidak bersyukur sama Tuhan. Tuhan mau pagi ini kita datang sama Tuhan. Kita cek dan dicek kembali dalam hidup kita. Adakah hal yang salah? Adakah hal-hal yang salah yang kita lakukan? Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita bereskan itu di hadapan Tuhan. Atau kita mulai mengutuk hari ini. Kita bangun, kita tidak mendapatkan seperti yang kita inginkan. Haleluya. Terima kasih. Mari ambil waktu beberapa saat kita berdoa dengan Tuhan. Bapa, terima kasih. Ini kami Bapa. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Engkau. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kami mau bersukacita, kami mau bersorak-sorai, karena itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Engkau tidak pernah menjadikan hari ini hari yang sukar, hari yang sulit, tetapi Engkau menjadikan setiap hari yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami ada dalam tangan Tuhan. Kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami ada dalam perlindungan Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapa. Ambil alih dan pimpin kami. Tuntun kami Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan Bapa. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur. Oh, Kau ajaib, Kau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak dimuliakan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami memuliakan Engkau, kami menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau, Yesus Tuhan. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa, Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Yaraya masih dapat tiara masuk. Kurang lagi naya masih dapat kira naya. Kurang naya masih. Oh haleluya, haleluya.
Sukacita Allah yang melimpah-limpah. Engkau telah pulihkan kami. Terima kasih Bapa. Engkau telah membebaskan kami. Engkau telah melepaskan kami dari hal-hal yang buruk. Terima kasih. Mari Tuhan ambil alih dan pimpin kami. Kami boleh berjalan bersama dengan Engkau dan Engkau bersama-sama dengan kami. Kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji-Mu digenapi dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu silakan dulu kembali. Kita akan masuk dalam perjamuan.
Kudus. Saya minta para petugas. Atas seluruh roti dan cawan pengucapan syukur yang tersedia di dalam nama Tuhan Yesus, kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus. Dan sebentar, jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan anak-anakmu, berkatilah bagi setiap pribadi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami imani seperti yang kami nyanyikan, kuasa darah Kristus menjadikan kami baru Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, mari angkat roti dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan
firman. Roti yang kami pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin, saudara. Ambil, makan, ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita, Yesus Kristus, telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tangan, karena paku di kakimu, dan karena tombak dirusuk. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depan di dalam engkau. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah engkau tanggung pada tubuh, ganti diri olehnya. Aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Dalam persekutuan dengan tubuhmu, kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh kami, tubuh dari tubuh kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Dengarkan perkataan firman. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Amin. Ambil, minum, ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Amin. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini
yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tangan, karena paku di kaki, dan karena tombak dirusukmu. Oleh darahmu yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahan. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidup oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan darah, kami merasakan kuasa darah mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami.
kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk bersekutu Tuhan dengan tubuh dan darah. Kami mari dalam persekutuan ini, kami pun diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap anak Tuhan, serta terrengan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami Tuhan, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam kami masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari berikan salam satu dengan yang lain. Haleluya. Haleluya. Oke, kita akan memberikan perpuluhan. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal, bahkan 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Persembahan kita, mari kita angkat setiap persembahan kita mau berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Ini persembahan yang kami bawa Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Ada yang ulang tahun kan? Oh, nggak ada. Sabtu ya? Oh, hari Minggu tanggal 18. Ya, hari Minggu kita bikin kegiatan. Ada mungkin ada GMK, ada apa host, boleh diatur. Habis ibadah kita bikin acara. Ya. Tommy ada? Oh, aduh, Tommy nggak ada. Sayang sekali. Oh, Samuel ada? Aman, oke. Haleluya. Ya, jadi tolong dipikirkan apa yang mesti dibikin.
sekarang? 79. 79, pernah 80? Belum ya? Belum. Belum 80. Oke. Ya. 79 tahun. Kita isi dengan hal-hal yang baik. Ya, Bapak Ibu juga terus berdoa. Kalau sudah tidak ada, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan luar biasa dalam ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan. Berkati kami dengan luar biasa. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami, Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami dalam sepanjang hari-hari yang ada di depan ini. Kami boleh melangkah bersama-sama dengan Engkau dan Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau memberkati kami dalam setiap pekerjaan, dalam setiap bisnis, dalam setiap usaha apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami dan Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami, tapi mereka mengikutinya secara online, Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan. Mari ambil alih dan pimpin mereka, Tuhan. Engkau memberkati mereka juga dengan ajaib di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua yang dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi jemaat yang mungkin ada yang sakit, Tuhan. Kami taruh mereka dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau lawat mereka, baik yang di rumah ataupun di rumah sakit, di mana saja mereka berada. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa-Mu mengalir atas mereka. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Ibu Ira yang ada di Bali, Tuhan, yang lagi berobat di sana karena cancer, Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan. Pulihkan dia, Tuhan. Sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Engkau kuatkan dia, Tuhan. Engkau memberikan semangat baru. Engkau bakar hatinya, membuat rohnya terus menyala-nyala di dalam nama Yesus. Dia tidak memandang kepada penyakitnya, dia tidak melihat kepada penyakitnya, tapi dia memandang pada Yesus dan berlari mendapatkan dia, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Mari Tuhan, yang mengalami hal-hal yang kurang mengenakan hari-hari ini, Tuhan berkati mereka, Tuhan. Berikan kekuatan baru, berikan semangat baru, bakar hati mereka, membuat roh menyala-nyala di dalam mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa ini, Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Bekerja dengan hebat, bekerja dengan dahsyat, bekerja dengan luar biasa. Kau pelihara mereka dalam damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah. Di mana juga Tuhan Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, kami serahkan dalam tangan-Mu, Bapak, bahkan pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya, kami taruh dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Mari Tuhan ambil alih mereka dan pimpin. Engkau memberkati mereka dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga yang dimana pada bulan ini, Tuhan, pada tepatnya pada 17 Agustus akan upacara yang akan berlangsung di IKN, Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih dan pimpin di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan.
dan juga perjalanan mulai dari Jakarta atau daerah-daerah yang lain pun Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami dalam pekerjaan kami, Engkau memberkati kami dalam bisnis kami, Engkau memberkati kami dalam segala apapun yang kami lakukan hari-hari ini, dan Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.